Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyampaikan tema yang insyaallah sudah kita berikan kepada antum sekalian, yaitu tanda-tanda husnul khatimah. Saya akan menyampaikan tanda-tanda husnul khatimah karena fase manusia yang keempat adalah fase di alam kubur. Maka supaya kita di alam kubur ini tenang, diberi kenikmatan, tidak merasakan kengerian, tidak merasakan ketakutan atau azab-azab siksa kubur yang akan siap menjemput kita, maka untuk menghilangkan semua itu, pastikan diri kita bahwa kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Kalau kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, insyaallah para jamaah Bapak Ibu, kita akan dihindarkan dari siksa kubur, kengerian kubur, rasa takut di alam kubur, dan juga banyak lagi dahsyatnya siksa kubur. Para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang hidup itu mendambakan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Siapapun dia. Bagi orang mukmin, husnul khatimah adalah cita-cita yang tertinggi. Ini orang mukmin. Jadi kita semua hidup di dunia ini pada hakikatnya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi yang jadi pertanyaan para jamaah, mati kita ini dalam kondisi apa? Apa dalam kondisi husnul khotimah, mati yang baik? Apa dalam kondisi su'ul khotimah, mati yang buruk? Lah itu yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan bagi diri kita itu. Makanya Bapak Ibu kita semuanya, tanyakan dalam diri kita, ya Allah, saya ini nanti mati husnul khotimah atau su'ul khotimah ya Allah. Orang lain nggak ngerti, teman-teman nggak ngerti seperti apa nanti mati kita. Maka ini pentingnya kita untuk selalu mencari bekal untuk terus beramal saleh. Makanya di sini pentingnya kita untuk mengupas tanda-tanda husnul khotimah ini agar kita ini betul-betul memastikan diri kita, apakah kita sudah siap menjemput maut yang semakin dekat di hadapan kita, atau kita mungkin dilalaikan dengan kehidupan dunia sehingga cuma kita lehai-lehai, santai-santai, nyantai, urip iki dinikmati ae. Ya, hidup cuma dinikmati. Dinikmati itu apa? Maksiat, lupa ibadah, malas ngaji, malas baca Quran, malas sholat berjamaah, malas kumpul dengan orang-orang saleh. Iya. Nah ya udah, kalau hidup seperti itu berarti dia nggak punya cita-cita. Maka tanamkan dalam diri kita ini para jamaah Bapak Ibu, kita harus punya cita-cita. Cita-cita kita ini apa? Cita-cita kita yang tertinggi adalah husnul khatimah. Orang kalau sudah husnul khatimah, insya Allah ada jaminan kabar gembira surga. Proses awal kematian kita itu sudah husnul khotimah, ini menandakan proses selanjutnya akan semakin lebih baik. Akan semakin lebih baik. Kenapa? Karena kalau orang sudah dinamakan husnul khotimah, ini menurut pandangan Allah dan seluruh makhluknya adalah
manusia yang baik. Tapi kalau orang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah, mati yang buruk, menurut pandangan Allah dan seluruh makhluknya, oh ini manusia yang buruk. Coba kita kalau sudah dapat predikat manusia baik, Masya Allah, sudah, gak ada yang kita risaukan kembali, tidak ada sesuatu yang kita takutkan kembali. Kenapa? Karena meninggal husnul khotimah. Bagaimana Ustaz tanda-tanda husnul khotimah? Ya banyak sekali. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita di dalam hadis rawi Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahih Jami'. Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada bi'atin khairan ista'malahu." Orang itu kalau dikehendaki oleh Allah itu baik hidupnya, kalau Allah itu sudah menilai orang itu baik hidupnya, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba tersebut, maka istakmalahu, akan dipermudah untuk beramal. Kaum para sahabat bertanya, "Kaifa yastamilu ya Rasulullah?" Bagaimana orang itu dipermudah untuk beramal? Rasulullah SAW menjelaskan, yang dimaksud orang itu dipermudah untuk beramal adalah yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mauti. Maka Allah memberikan taufik, Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba tadi sebelum dia meninggal dunia, dia menabung dengan amal-amal solehnya. Dia diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal ketaatan. Sebelum mati orang tadi sempat untuk beramal soleh. Sebelum mati dia selalu ingat dan taat kepada Allah. Itulah tanda orang yang dikehendaki kebaikan meninggal husnul khatimah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, yaqta'u amalan shalihan baina yaday mautihi hatta yarda alaihi min haulihi. Sampai-sampai teman-temannya, tetangganya menilai bahwa orang tersebut orang yang baik semasa hidupnya, suka melakukan amal kebaikan, suka membantu orang lain, gemar sedekah, gemar berinfak, rajin baca Quran, rajin mendatangi majelis ilmu, menjaga sholatnya dengan baik, baik kepada tetangga. Kebaikan-kebaikan itu tampak di hadapan orang lain. Jadi orang lain itu menilai orang ini baik masa hidupnya. Itulah tanda husnul khotimah. Dan ini tidak bisa diragukan lagi. Kalau kita lihat kisahnya, ketika orang sedang baca Quran meninggal, orang sedang sholat meninggal, orang sedang berinfak meninggal, orang sedang umroh meninggal. Nah disitulah ditampakkan oleh Allah ketika dia meninggal dunia, disaksikan oleh orang yang melihatnya. Itulah bagian daripada meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dan Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut atau hamba tersebut. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pentingnya untuk kita semua terus beramal kebaikan. Sedikit apapun amal yang kita kerjakan, kita jaga. Tak usah kita menunggu nanti-nanti. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Ya, Ustaz saya mampunya ini, ya sudah, istiqomah saja, istiqomah. Saya biasanya puasa Senin Kamis, istiqomah. Saya biar mampunya sedekah, teruskan. Saya bisa dengan salat berjamaah terus, saya bisa baca Quran terus. Kenapa?
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, ahabul amal ilallah adwamu wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit tapi acek terus continue. Ya, apa yang bisa kita buat, perbuat terus. Agar apa? Saat itulah yang kita harapkan, cita-cita kita sedang beramal kebaikan, sedang beramal untuk Allah, datang kematian kita, datang ajal kita. Itu harapan kita, ya. Jadi nggak usah kita menunggu pengen amal yang besar, belum tentu. Kita amal besar, tapi kita mengabaikan yang kecil. Nah itu. Yang penting kewajiban kita jaga, sholatnya kita jaga, ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang ringan yang mampu kita kerjakan. Mampunya kita sholat rawatib sehari semalam 12 rakaat 10 terus kita jalankan. Mampunya kita baca Quran ya sudah. Mampunya kita adzan, mampunya kita untuk sedekah. Mampunya kita berkunjung silaturahim. Mampunya kita hanya membantu orang tua, bantu orang tua. Nah, itu amal nanti yang menjadikan penilaian Allah, harapannya agar nanti mati dalam kondisi kita berbuat kebaikan, akan ditampakkan oleh Allah dan disaksikan oleh orang lain. Itulah Allah mempercantik kehidupannya. Para jamaah Bapak Ibu, semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Tidak banyak saya menyampaikan. Mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa bermanfaat pada diri saya pribadi khususnya, dan kepada para jamaah pada umumnya. Teruslah kita menjaga amalan kita agar kita betul-betul menjadi dambaan Allah, hamba-hamba yang takwa, hamba yang beriman, dan mudah-mudahan harapan dan kita minta pertolongan pada Allah agar kita dimatikan dalam kondisi akhir kehidupan yang baik atau husnul khatimah. Dan itu merupakan tanda Allah cinta, Allah sayang kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Aku lugal hada wa astagfirullah lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.